Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT yang ditutup di harga 2020 menguat 3,06%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ISAT di distribusi tipis. ISAT bagus. Ternyata plan 1 yang terbentuk dia mantul dari 1800 dus rebound lagi. Lumayan ya. Dikasih 10% bagus nggak? Ya bagus. Expect-nya kemana nih? Ya minimal EMA 200 diuji. 2300. Kapan kira-kira? Mudah-mudahan ya lebih cenderung kemana? Bapak Ibu lihat aja volumenya ini tiap hari meningkat. Dan dia naik terus. Tapi biar volume meningkat tuh tetap hati-hati ya. Biasanya. Tapi jarang terjadi. Kalau dia sudah candle 3 seperti ini. Tiba-tiba ada candle merah tuh sangat mungkin biasanya. Satu candle merah panjang nih. Ini contohnya. Tapi habis itu naik lagi ya mungkin. Ya yang pastinya di harga sekarang itu ISAT resikonya cukup besar. Kecuali gini Bapak Ibu ya. Dengan resiko nih ya. Buy on breakout 2020, 2030. Gagal 1970 uang. Resikonya apa? Ya bisa jadi pasnya turun naik lagi. Ya itulah. Kalau sudah di atas nih resikonya lebih banyak daripada rewardnya biasanya. Ya kembali ke masing-masing lah. Jangan takut mencoba. Namanya trading tuh pasti ada ruginya sekali-sekali. Kalau Bapak Ibu sudah punya sistem trading namanya trading plan, sistem trading yang bagus itu tetap akan ada loss-lossnya. Kenapa? Karena kita sebagai trader retail itu tidak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa merespon market. Ya nggak mungkin naik selalu dengan sesuai analisa. Pasti ada melesetnya 1-2. Itu ya biasa lah. Di dalam hidup ini juga kan nggak ada tuh yang pasti sempurna. Nah seperti itu juga Bapak Ibu harus buang tuh pikiran mindset yang pengennya profit selalu sempurna di market. Kalau Bapak Ibu punya mindset seperti itu ya mungkin bisa lah. Tapi ya resikonya Bapak Ibu akan kebanyakan lossnya. Kenapa? Ya yang pikiran sempurna itu kan pengen profitnya. Pas loss nggak mau cut loss, hold lama di bawah, tapi mungkin setahun atau 2 bulan ke depan naik bisa ya, tapi kan lama nunggunya. Coba Bapak Ibu lihat portfolio Bapak Ibu tuh. Kalau Bapak Ibu punya mindset yang pengen sempurna, pengen jual profit, pas loss nggak mau jual, lihat mana banyak lossnya apa profitnya. Mungkin beberapa kecil dari Bapak Ibu tuh, wah saya banyak profitnya, kebetulan market lagi bagus. Coba market jelek itu pasti banyak lossnya. Kalau market bagus seperti ini aja banyak lossnya Bapak Ibu, itu harus ubah mindset. Ya itu aja. Kalau market seperti ini dari April Bapak Ibu banyak lossnya, berarti bisa ubah mindset. Itu aja. Ya. Itu aja dulu untuk ISAT. Target ISAT ke atas. Coba kita hapus gambar ulang dan lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Walaupun volume nggak terlalu kuat, dia sudah breakout EMA 200. Menurut saya ya tadi 2300 atau minimal 2200 tuh sangat mungkin lah di Juni ya, karena di time frame weekly itu ada persimpangan jalan 2150 2250. Di situ aja dulu. Nah, kebetulan itu dekat-dekat EMA 200 kan ya. Itu ya. Itu arah ISAT supportnya saat ini pakai berapa? Ya sebenarnya kalau support kuatnya itu 1800. Support minor itu yang baru di breakoutnya level psikologis 2000. Kenapa nggak pakai support kuatnya 2000 aja? Karena masih belum kuat menurut saya. Walaupun breakout tapi belum terlalu kuat. Tapi kalau saya sebagai trader buy on breakout, ya saya nggak mau nunggu sampai 1800. Saya cut aja dia. Kalau gagal bertahan di atas 1980, 1970. 1960 saya buang. 3% saya buang kalau buy on breakout. Target saya buy on breakout berapa? Minimal 2100 itu. Sampai 2150. Nah, pokoknya risk reward 1/2 lah. Kalau beli harga sekarang tuh cut loss di 1960 tuh, ini naikin aja supportnya nih. Ya, seperti ini bisa tuh. Balik ke masing-masing lah. Untuk ISAT ya. Lanjut, Excel yang ditutup dengan 2180 menguat 0,92%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Excel di distribusi. Excel, saya masih punya Excel. Bahkan sebelum bagi dividen, saya perkirakan bulan ini nih capital gain. Ya sekarang saya lagi di average 2194 average saya. Ya sedikit lagi lah. Kalau dia naik ke 2200 tuh saya udah pasti floating profit. Karena saya waktu itu average down sekali di dekat-dekat 2100 nih. Waktu itu beli di 2250,
Saya approach down di bawah lagi di 2100 apa 2070 itu, dan sekarang average saya di 2194. Nah, agak turun lumayan tuh kan. Nah, kalau dia breakout nanti 2200, saya tinggal follow the trend. Waktu di grup juga saya infokan tuh, average down di 2120 kalau nggak salah ya, average downnya waktu dia di bottom sini. Kalau Bapak Ibu mau bergabung bersama Borneo Trader, cari-cari saham yang strategi seperti itu, ya, mau capital gain, mau dividen, itu bisa join lewat Stockbit. Di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kode tadi R41778. Itu kode yang benar, R41778. Silakan kalau mau join, ada notifikasinya, ada penjelasannya di situ. Ya. Nah, sekarang kami harapannya ya bulan ini floating profit. Memang sudah lewat hampir sebulan ya. Karena kami belinya waktu itu sebelum dividen. Ya, kalau pandangan saya minggu ini swing low, ke depan 2200 sangat mungkin. Mungkin ya. Kalau weekly-nya entahnya memang kurang bagus, volume kenaikannya juga kurang. Ya kita lihat minggu depan aja. Kalau pandangan saya minggu ini swing low, minggu depan gas. Volume besar gas. Kalau Bapak Ibu mau entry, cari capital gain, menurut saya sekarang cut loss di berapa? Ini aja pakai low-nya. Jebol 2130 buang aja daripada dibawa ke 2000 kan. Nanti buyback di 2000 atau average down di 2000 kalau nggak mau pakai stop loss. Intinya lemah. Kalau Excel ini minggu depan jebol 2130. Itu untuk Excel. Lanjut, TLKM yang ditutup di harga 2740 menguat 3%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya TLKM akumulasi. TLKM bagus. Akhirnya tembus 2340 dekat EMA 200. Kemana arahnya? EMA CD-nya golden cross. Bar chart detailnya juga meningkat walaupun naik dengan volume kecil. Arahnya ke atas. Selanjutnya 2880 2900. Nah, ke sini arahnya. Mungkin guys, gitu sangat mungkin. Kenapa? Karena biasanya saham-saham itu kalau lagi uptrend itu minimal EMA 200 disentuh dan persimpangan jalannya, ya kalau pandangan saya persimpangan jalan level psikologis itu 2900 atau ke 3000 ini bisa juga, nanti kita lihat lah. Tapi ya ini aja, persimpangan jalan 2850 2900 TLKM ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kemarin waktu di 2500 kenapa nggak beli waktu dia buat swing low? Nih, takut turun. Kalau hijau emang nggak takut turun, ya pasti peluangnya lebih besar naiknya. Itu psikologis dasar, sifat dasar manusia ya seperti itu. Lebih suka lihat yang naik-naik, yang hijau-hijau daripada yang merah-merah turun-turun rugi-rugi. Yang lagi merah tuh kan rugi. Nah itu sifat dasar manusia tuh nggak mau lihat itu. Coba lihat, emas di 1 juta nggak beli, di 1.500.000 nggak beli. Pas lagi rame-ramenya diomongin orang, pas di 2 juta berombong tuh beli. Kenapa seperti itu? Ya tadi sifat dasar manusia seperti itu. Maunya yang untung-untung. Kenapa franchise itu banyak di Indonesia dan menjamur? Karena Bapak Ibu lihat, promosi franchise itu pasti bilangnya balik modal dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dengan modal sekian Bapak Ibu bisa untung sekian dalam sebulan. Dan bisa balik modal tadi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Itu makanya laku kan? Coba franchise kalau promosi iklannya, beli franchise kami ya. Tapi Bapak Ibu akan rugi dulu mungkin 6 bulan ke depan, baru untung kalau diperkirakan 2 tahun ke depan. Kira-kira beli nggak? Nggak kan? Nah itu kenapa? Ya tadi, karena melihat untung cepat, naik cepat. Itu yang menjadi trigger ya untuk ya FOMO. Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas ya, sesimpel itu yang saya biasa lihat. Jadi itu aja untuk Telkom, lebih cenderung ke atas. Lanjut, ERA yang ditutup di harga 498 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ERA masih bisa turun nggak? Masih bisa. Kalau menurut saya ini kita agak turunin dikit aja ya. Pertimbangannya mungkin 478 lah. Kalau melihat tekanan seperti ini nih, ada peluang sampai 478. Nah lebih dari itu, aduh itu di luar kendali lah. Kalau memang mau uptrend harusnya nggak lebih dari 478 480 ya. Nah ini mungkin nggak 440, terlalu dalam. Kalau pandangan saya, lusa
itu udah koreksi terakhir, maksudnya hari Senin. Selasa mulai ada rebound dikit, Rabu mungkin digas ya. Tapi disclaimer itu baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah ya. Keputusan Bapak Ibu beli itu di tangan masing-masing. Kalau namanya analisa tuh bisa salahnya ya, nggak perlu didebat ya, karena itu menurut pandangan saya. Pandangan yang lain bisa beda kan. Makanya saham tuh tidak bisa didebat karena akan beda-beda pandangan ya. Dan kembali lagi itu kan ke masing-masing. Itu ya untuk ERA, dikit lagi lah koreksinya. Kalau dia ke 480 sih saya sikat tuh, saya beli ERA. Lanjut ERAL yang ditutup di 272, terkoreksi 1,44%, asing net buy. Kalau bukan semuanya ERAL di distribusi. ERAL dikit lagi lah, harusnya udah bertahan, mungkin nggak ke MA200-nya, mungkin 266 tuh mungkin. Tapi dikit lagi lah ya. Dengan kondisi sekarang resistennya ada di 288, kalau tembus siap-siap gas. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung naik. Koreksi kalau pandangan saya satu candle lagi koreksi selesai. Habis itu sideways, habis itu siap-siap naik. Ya masih arah atas, masih ERAL. Lanjut MTEL yang ditutup jaga 680 menguat 2,25%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MTEL akumulasi. MTEL arah atas akhirnya sampai juga 700 ya. Karena dia akhir bulan atau mulai bulan depan dia di MSCI di small cap-nya. Dia bersama MBMA yang masuk, yang keluar tuh siapa ya? Harum India apa Wika gitu. Wika India. Nah, jadi MTEL bagus nggak bagus? Siap-siap trendline downtrend dipatahkan, sentimen untuk masuk MSCI. Target berapa? 720. Minimal 720 minggu depan. Sampai mungkin ya 2 minggu lah. Kalau naik berapa persen? 40 poin. 40 poin. Kalau naik 40 poin itu ya lumayan lah. 5%, 6%. Ya. Itu aja dulu untuk MTEL. Lanjut, Tebik yang ditutup di harga 2020 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tebik akumulasi tipis. Tebik saat ini disupport rebound nggak? Harusnya rebound. Banda detektor biasa aja. Walaupun ada distribusi tipis, tapi biasa aja. Bapak Ibu pakai 1955 jebol itu buang aja. Target kembali ke atas langsung tarik 2200. Jangan pendek-pendek. Lebih cenderung ke atas nggak? Iya untuk Tebik. Lanjut, Tower yang ditutup di harga 615 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Tower akumulasi. Tower lagi sideways. Lebih cenderung kemana Tower? Lebih cenderung ke atas. Apalagi ada big akumulasi dan dia bergerak di atas 600. Mudah-mudahan gak false. Target selanjutnya 700, 720. Tapi disclaimer, ini dia di atas resisten. Bisa false gak? Bisa. Kalau dia buat swing low sampai 550, 560 wajar nggak? Wajar. Kenapa dia naiknya V-shape? Jadi kalau dia ada koreksi sampai 550 itu masih wajar. Ya. Sampai 480 menurut saya nggak wajar. Kalau sampai buat double bottom berarti terlalu dalam turunannya. Tapi kalau koreksi sampai 550 itu mungkin itu koreksi maksimalnya. Harusnya ya naik terus. Dia naik terus sideways di atas. Ya, target berapa? 700, 720. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Sen yang ditutup di 97 terkoreksi 1,02%. Asing net sell. Kalau namanya Sen di distribusi tipis. Doji ya. Nah, ini Sen di persimpangan jalan nih. Benar bisa rebound atau enggak? Kalau rebound minggu depan bagus. Ingat, Sen kalau Senin rebound bagus. Pokoknya atau Senin Selasa lah. Kembali di atas tutup 100 bagus. Target resisten kuat 130. Kemungkinan besar sideways. Tapi kita lihat dulu minggu depan ya. Kalau seperti itu boleh beli dulu nggak? Menurut saya lebih baik tunggu dia tembus 100 lagi atau tunggu tutup. Ya resiko kalau tunggu tutupan mengkonfirmasi dia tutup di atas 100 tuh bisa aja dia tiba-tiba tutupannya di 115, 120 ini ya, itu resikonya. Ya. Kalau nunggu buy on breakout ya seperti hari ini. Buy breakout tembus 100 berapa kemarin? 106 false break. Itu ada setiap strategi itu ada resikonya. Kembali ke masing-masing bagaimana menghandle sahamnya. Gimana cara menghandle saham supaya tahu, supaya tepat? Nggak bisa tepat. Kalau Bapak Ibu tadi kembali lagi mencari kesempurnaan di market, Bapak Ibu habis dimakan market. Bapak Ibu itu cuma bisa meminimalisir resiko. Untuk menghilangkan resiko itu sangat tidak mungkin. Gimana caranya? Ya harus pengalaman, trial dan error. Kalau nggak mau trial dan error yang banyak gimana? Karena pasti kalau meraba-raba di market tuh trial errornya lebih besar daripada Bapak Ibu belajar ke orang yang duluan lebih pengalaman. Seperti itu aja.
Bapak Ibu nggak mungkin kan belajar sepeda dengan orang yang belum bisa bersepeda. Kembali lagi ini disclaimer, kalau mau mencoba trial dan error sendiri sebenarnya nggak masalah. Saya juga dulu trial dan error sendiri di market ya. Tapi memang ada juga ikut beberapa kelas untuk ya biar tahu di mana sih salah kita tuh dalam misalnya trading, swing trader atau scalping. Di mana sih salahnya ya kita harus mengalami atau belajar juga dengan orang biar lebih kita paham. Tetap ya itu. Jadi itu aja dulu untuk Sen. Lanjut ASA yang ditutup di harga 715 menguat 2,14%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ASA akumulasi. ASA bagus. Akan tembus nggak 710? Ada potensi. Karena dia tutupannya di harga tertingginya. Ada normal akumulasi. Bagus nih. Menurut saya minggu ini dan minggu lalu itu swing low. Minggu depan gas. Kalau minggu depan tembus 750 udah gak ada lagi cerita candle seperti tanggal berapa nih. Tanggal 30 April habis hijau merah-merah. Pokoknya kalau dia tembus 750 udah valid. Langsung minimal berapa? Kita langsung tarik ke 840. Langsung cari resisten kuatnya. 830, 840. Nah, ke situ kalau tembus 750 minggu depan. ASA. Lanjut ASLC yang ditutup di harga 78 menguat 1,29%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASLC akumulasi. ASLC akan digas lagi. Target ASLC 82. Nah, nih kalau Bapak Ibu sabar menunggu beli di support, aman kan? Kebetulan market bagus, hijau, ya ikutan naik. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, dekat dengan resisten, jauh dari support. Silahkan atur masing-masing. Ya, apakah boleh buy and breakout? Lihat kondisi nanti. Kalau menurut saya sih, lihat akumulasinya bagus nih, harusnya bisa breakout 82. Ya, target kemana? Ya, perubahan praksi harga lah, 100. Mudah-mudahan bisa ya, karena ASLC yang belum naik banyak menurut saya ya. Baru naik dikit nih. Jadi menarik juga ASLC. Yang terakhir Avia yang ditutup di harga 452 terkoreksi 0,87%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Avia akumulasi tipis. Avia bagus, sideways di atas. Kondisi seperti ini nih saya sudah gambar. Perkiraan saya akan membentuk pola pattern flag. Palingan dia uji 440, kesempatan ambil. Bapak Ibu jangan harap dulu ke 420. Pokoknya koreksi sampai 440 ambil. Target berapa? 500 perubahan praksi harga. Mudah-mudahan minggu depan atau awal Juni. Ya, saya masih plotting loss di Avia. Itu gara-gara ya itu tadi. Gara-gara fundamental saya gabungkan dengan teknikal, tiba-tiba muncul harapan. Bayangin, harusnya saya cut loss paling di 7%, 5%, malah sempat plotting loss sampai 25%. Tapi karena percaya dengan fundamental cuma satu saham ini, ya, dua saham 2024 tercoreng ya dengan Asri. Itu tercoreng benar. Ya, Asri saya akhirnya cut loss, tapi karena Avia saya tahu fundamentalnya walaupun tipis-tipis, GCG-nya bagus, ownernya juga bagus, saya berani hot. Asli saya cut loss 20-an% kalau nggak salah tuh. Ya, gagal tuh gara-gara sentimen juga waktu itu. Aduh, ya seperti itu. Kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa kita padukan dengan fundamental. Kalau kita teknikal aja. Kalau nggak sesuai harapan, exit aja dulu. Kalau saya saat ini, ya saya exit. Karena saya bisa cari gantinya. Daripada saya hot kelamaan seperti ini. Ini kan buang-buang waktu, ibaratnya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer, mau di hot juga nggak masalah sebenarnya. Saham-saham fundamental bagus. Ya, target ya tadi 500 sangat mungkin 2 minggu ke depan. Ada peluang 500. Tapi ya, ada big akumulasi, ada fund nih yang masuk. BB, walaupun masih kecil 1,8 miliar. Kemungkinan besar sih BB ini fund. JP, AK, AJET masuk. Ya, jadi cenderung ke atas. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.